Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, menghimpunkan kami sore hari ini setelah kami berkegiatan sepanjang hari. Tuhan, tolong memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan tetap berkemurahan kepada kami, memberikan hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar, sekalipun secara fisik kami capek dan semua, tapi biarlah kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan untuk menolong kami, untuk kami bisa beribadah kepadamu. Dan sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan Tuhan, dari awal sampai pada selesainya ke tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Para pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah doa ini kami serahkan ke tangan-Mu, hamba yang menyampaikan firman-Mu. Demikian pula pemain musik, demikian pula yang memuji Engkau, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan juga Engkau menolong, Engkau memberkati semua. Memakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-muji Engkau. Tuhan, berikan roh pujian, roh kudus-Mu, roh yang membangkitkan semangat kami untuk kami bisa memuji membesar padamu. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita bisa mempersembahkan pujian kepada Tuhan, ya. Dan kita rindu kalau persembahan pujian ini nanti berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 140, Dia Sungguh Indah. NR 140, Dia Sungguh Indah. Haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, ya ajaib, ya mulia, ya agung, cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganmu, oh ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Biar kebesaran kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan. Dia yang begitu hebat, yang luar biasa, yang sudah menebus bahkan menolong kita. Biar kita puja Dia. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian ya yang berjudul Karya Terbesar. Karya terbesar. Karya terbesar. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama kita tundukkan kepala. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Bukan hanya kami kagumi, tapi kami kasihi Tuhan, sebab Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami belajar untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Dan kami belajar juga untuk bisa mengasihi sesama kami, Tuhan. Terima kasih untuk pujian-pujian ini, Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Engkau. Sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau sucikan hati kami, untuk supaya kami layak dan mampu untuk bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh bekerja dalam hati kami dan menjadi iman, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu, dan bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Khususnya dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau bentangkan firman-Mu untuk sidang jemaat-Mu sehingga terjadi kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Ada kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan dan benar dan murni, sehingga sungguh nyata firman-Mu akan mengerjakan hati kami, membaharui kehidupan kami, sampai betul-betul kami tanpa cacat dan celah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau dudukkan dengan baik, dengan tenang, dan terutama memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa besok itu tanggal 2, itu hari Jumat, merupakan Jumat Agung, Jumat Agung. Besok itu cuma di tempat kita di gereja GKGM, ya, kita tidak
mengadakan ibadah khusus untuk Jumat Agung ini, saudaraku. Tapi nanti kita akan jadikan satu pada hari Minggu yang merupakan hari kebangkitan Tuhan atau Paskah kita bersama yang disertai dengan perjamuan suci. Dan itu sebabnya untuk ibadah doa pada malam hari ini, saudara sekalian, kita isi sambil kita mengenang, bukan hanya mengenang, memperingati, karena itu sudah Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan itu harus menderita, harus sengsara, ya dia harus memikul salib sampai sewaktu-waktu dia di Gunung Golgota dan dia tersalib di sana. Hari sengsara Tuhan, atau yang disebut sekarang Jumat Agung, Jumat sengsara, sampai Tuhan itu menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya saudaraku, pada sore malam hari ini kita simak baik-baik untuk supaya sungguh-sungguh firman nanti ya bukan saja untuk kita mengenang, mengingat, tetapi firman Allah itu mengerjakan hati kita betapa kasihnya Allah itu sudah dinyatakan kepada kita. Jadi sengsara Tuhan, salib Tuhan atau Yesus yang tersalib itu sesungguhnya merupakan suatu wujud kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan, ya kasihnya Tuhan atas manusia yang berdosa ini. Itu sebabnya kita bangga, aku bangga. Sebab apa? Berita tentang salib, ya itu bagi dunia, Alkitab mengatakan itu merupakan suatu kebodohan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya bahwa berita salib itu merupakan suatu kuasa Tuhan. Jadi saya ulangi, berita salib itu, berita tentang salib itu bagi dunia itu kebodohan, tapi bagi kita orang-orang percaya bahwa berita salib ini suatu kuasa kekuatan Allah, dan di dalam salib itu ada kuasa Allah yang begitu dahsyat. Itu sebabnya kepada kita bersyukur, berterima kasih. Ya, kalau sampai hari ini berita tentang salib ini tetap berkumandang kepada kita semua, dan kita tetap berkobar-kobar, jangan pernah kita meninggalkan salib. Meninggalkan salib itu sama dengan meninggalkan kasih yang semula. Meninggalkan kasih yang semula itu sama dengan meninggalkan korban Kristus. Kekuatan apa kalau kita meninggalkan salib, meninggalkan kasih? Saudara sekalian, meninggalkan korban Kristus, kekuatan apa yang ada pada kita untuk menghadapi masa-masa sekarang ini? Masa yang begitu jahat, masa yang begitu beringas. Makanya kasihnya Allah, berita tentang salib inilah yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus yang membuat hati kita berkobar-kobar, sekalipun kita harus diperhadapkan dengan situasi, ya dengan kondisi, dengan keadaan yang betul-betul seolah-olah kita juga harus ambil bagian. Ya memang Alkitab mengatakan begitu, mengambil bagian. Ya, mengambil bagian untuk supaya kita juga boleh merasakan kalau kita satu dalam kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya, sekaligus kita satu nanti dalam kemuliaan bersama Kristus. Jadi berita tentang salib ini, ya berita tentang salib itu, sebab Yesus sudah melakukan 2000 tahun yang lalu, tapi berita tentang salib terus dikumandangkan. Gereja Tuhan tanpa berita salib, tanpa salib akan menjadi gereja yang keropos, menjadi gereja yang rapuh, tinggal menunggu ya untuk dia roboh dan hancur. Tapi sebaliknya, semakin gereja Tuhan itu dia meninggikan salib, kurban Kristus menjadi landasan dalam pengikutan kita, dalam ibadah kita, dalam gereja kita, maka semakin, sekalipun kita harus menghadapi situasi yang mungkin tidak menguntungkan buat daging kita,
Tapi kita akan tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena kita berdiri di atas kurbannya Kristus. Kembali kepada berita tentang Jumat Agung, Jumat sengsara. Ya, sengsara yang diakhiri dengan penyaliban Tuhan di Bukit Golgota ini, sampai betul-betul Yesus itu mati. Secara fisik dia mati. Ya, harus mati, terkutuk, menjadi kutuk, untuk supaya kehidupan manusia itu tidak terkutuk, tetapi sebaliknya kehidupan manusia berdosa itu mendapatkan keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan. Mari coba kita akan kita akan membaca kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu lewat firman-Nya di hari-hari ini, ya, dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 kita akan membaca. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya, perhatikan. Jadi ini langsung saja kita masuk dalam berita tentang kematiannya. Ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Pertanyaannya, apakah dia berdosa sampai di kayu salib itu? Bab ayat mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Artinya, dia rela mati itu, rela mati tergantung di kayu salib itu, bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat jahat, ya, tapi justru oleh kematiannya itu, maka kehidupan orang berdosa itu, saya dan saudara, khususnya dari bangsa kafir ini, ya, dengan kematiannya, maka kita boleh beroleh hidup, ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, jadi sekali dia tergantung di kayu salib, tidak 2 kali, tidak 3 kali, sekali dia harus menanggung derita sampai dia mati di atas kayu salib, itu untuk dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Ya, untuk menyelamatkan, tetapi ayat mengatakan dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya kalau ini dikaitkan dengan Paskah, Jumat Agung nanti Paskah, maka sungguh-sungguh ya, Yesus yang tergantung di kayu salib ini bagaikan anak domba, yang disembelih. Ya, untuk apa? Zaman Israel, ya, Paskah Israel tanda kelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kematian Yesus ini kelepasan orang-orang percaya dari dosa dan kejahatannya. Nah, itu sebabnya sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan itu punya rancangan, punya rencana yang begitu indah. Anak domba Allah. Dan pribadi Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah tersembelih. Sudah disembelih dan sudah tersembelih. Untuk keselamatan umat manusia. Nah, itu sebabnya rencana keselamatan ini, begitu Tuhan telah rancangkan begitu indah.
Sejak manusia jatuh dalam dosa, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, ya digambarkan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Tuhan Allah berupaya dalam ketelanjangan karena perbuatan dosa itu. Maka Tuhan sudah memberikan semacam satu petunjuk, satu gambaran. Maka untuk supaya manusia itu tidak telanjang, maka Allah harus menyembelih binatang untuk diambil kulitnya, untuk dipakaikan kepada manusia, untuk supaya manusia itu tidak telanjang. Zaman Abraham, ya ini juga merupakan satu gambaran bagaimana Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di atas bukit Moria itu. Saudara sekalian, sekalipun pada akhirnya Tuhan gantikan dengan seekor domba nanti akan disembelih, ini sudah menggambarkan, saudara. Jadi betul-betul Tuhan itu sudah merencanakan itu. Dan nanti akan diwujudkan 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota sebagai domba Paskah, domba yang disembelih ketika dia tergantung di kayu salib. Sebabnya, saudaraku, maka di dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama, saudaraku, betapa tadi saya katakan ini rencana Allah yang begitu besar, mulai dari kitab Kejadian sampai zamannya Abraham, sampai digenapi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Ini sudah dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan sampai betul-betul digenapi ketika Yesus itu tergantung di kayu salib. Ya, jadi memang ini sudah disediakan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan untuk keselamatan manusia. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti intinya adalah ayat 20, ya. Kita akan baca, lebih baik kita baca ayat 18. Jadi sekali lagi bahwa ini keselamatan ini adalah rencana Tuhan untuk manusia. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi Rasul Petrus ini mengutip ini untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa kita ditebus itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Ya, bagikan domba yang disembelih, darahnya itu harus terpercik atau dipercikkan, diambil darahnya. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini kita lihat, begitu luar biasa Tuhan merencanakan ini, atau Tuhan menyediakan anak domba ini untuk disembelih, untuk keselamatan manusia. Saya dan saudara, ayat yang ke-20. Ia telah dipilih. Ya, tadi saya katakan disediakan atau direncanakan oleh Tuhan. Ia
telah atau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi memang ya, keselamatan ini melalui Yesus Kristus ini sudah dipilih, sudah disediakan, sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Tetapi kita lihat, tetapi karena kamu, siapa kamu? Yang sekarang kita orang-orang percaya ini, yang tidak orang-orang berdosa, orang yang jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Ya. Saya ulangi, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, artinya ini anak domba ini sudah disimpan atau disediakan. Ya. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini, pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau sekarang kita ini bisa beribadah, ya bisa menjadi orang yang percaya, ya menjadi orang yang beriman, menjadi orang Kristen, itu bukan asal. Seperti hanya Tuhan sudah menyediakan, mempersiapkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang akhirnya beriman, beribadah semacam ini. Saya pun tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi orang Kristen. Oh, dilihat dari background, dari latar belakang keluarga saya, tidak ada satupun yang Kristen. Tidak ada. Tapi ternyata Tuhan sudah memilih. Tuhan yang sudah merencanakan. Seperti apa yang dalam firman Allah ini. Ia Kristus itu, ya kalau ia telah dipilih. Kristus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih untuk apa? Dipilih nanti untuk mati. Dia Allah menjadi manusia, tapi dia harus mati. Manusia itu harus mati, tergantung di kayu salib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga, dan dia akan turun, akan balik lagi, akan datang lagi yang kedua kali. Ini Tuhan. Manusia memang mati, ya, tapi dia bangkit. Seperti hanya Yesus itu sudah dipersiapkan, disediakan, sudah terpilih, dipilih. Maka Tuhan juga kepada kita, ternyata Tuhan juga memilih kita. Bahkan ayat yang lain mengatakan sejak dalam kandungan kita sudah ditentukan, dipilih untuk menjadi orang-orang percaya. Dipilih, disediakan. Saya akan memberikan contoh, satu contoh. Saat Paskah Israel, ketika menjelang keluar dari tanah Mesir, maka dalam Keluaran pasal yang ke-12, Keluaran pasal 12, maka sebelum domba itu disembelih, ya, perintah Tuhan adalah untuk supaya pada tanggal 10, ya, atau kita baca Keluaran pasal 12 ayat yang kedua, langsung saja ayat yang ketiga, dan nanti kita akan loncat ayat yang kelima. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarganya seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi tanggal 10. Tetapi tanggal 10 itu baru ya diambil, nggak langsung disembelih, menunggu perintah selanjutnya.
Ya, tanggal 10 itu sudah disediakan, sudah dipilih. Nanti ini ada peraturan harus umur setahun, harus yang baik, atau saya baca saja. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan. Jadi sudah ditentukan, harus dipilih. Tuhan yang menentukan, harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ya. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Perhatikan ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ini betul-betul, ini nubuat. Ini nubuat, saudara. Nubuat tentang nanti penggenapannya, tadi saya katakan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus itu tergantung di kayu salib. Jadi rencana keselamatan begitu panjang, saudara. Begitu panjang. Jadi tanggal 10 itu diambil dan dikurung 4 hari, saudara. Dan setelah hari yang ke-14 baru disembelih pada saat senja itu. Ini mengandung suatu nubuatan, saudara, bahwa rencana keselamatan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. 4 hari ini, saudara, ya, 4 hari. Ya, disimpan 4 hari ini. Sebab tadi dalam 1 Petrus pasal yang kedua itu jelas disebutkan, saudara, ya, 1 Petrus pasal 2 tadi kita kembali kita membaca ini, saudara, ya, disebutkan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebelum dunia dijadikan, tapi karena manusia, karena kamu, karena kita, baru ini ya dinyatakan pada zaman akhir ini. Ini tadi saya katakan bahwa 4 hari itu ini menunjuk kepada nubuatan. 4 hari itu menunjuk kepada 4000 tahun. Bagaimana Tuhan itu merencanakan keselamatan itu. Yang tadi dalam kitab Kejadian hanya digambarkan, ya, menyembelih binatang yang diambil kulitnya. Ya, zaman Abraham atau Abram mempersembahkan anaknya Ishak dan Tuhan gantikan anak domba. Dan penggenapannya, dari nubuatan ini sampai penggenapannya, ini memakan waktu 4000 tahun. Itu sebabnya dalam kitab Keluaran itu, ya, tanggal 10 diambil dan baru tanggal 14 disembelih. 4 hari ini adalah, ya, menunjuk 4000 tahun. Dari mana? Abraham, dari zaman Adam sampai Abraham itu memakan waktu 2000 tahun. Abraham sampai Tuhan Yesus itu 2000 tahun, berarti 4000 tahun. Nah, setelah 4000 tahun itulah, saudara, maka betul-betul ini dinyatakan. Keselamatan itu dinyatakan. Ketika Yesus itu yang digambarkan domba Allah, anak domba Allah dalam 1 Petrus pasal 2 tadi. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20 tadi. Ya. Untuk apa itu? Kembali kepada Roma pasal yang ke-6 tadi. Dia sebutkan kematiannya itu untuk menebus dosa manusia. Jadi artinya
bahwa Tuhan ini sudah merancangkan keselamatan ini jauh-jauh hari. Tapi baru dinyatakan di zaman kita, yaitu 2000 tahun yang lalu, penggenapan daripada nubuatan itu. Setelah 4000 tahun itu, baru penggenapannya itu dinyatakan. Ketika dia tergantung di kayu salib. Jadi yang pertama, ini memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Di zaman akhir ini, baru itu dinyatakan. Ya. Yang kedua adalah anak domba itu disembelih. Anak domba itu disembelih. Nah, ini lebih jelas lagi. Anak domba itu disembelih. Bagikan Kristus itu yang sudah tergantung di kayu salib, bagaikan anak domba yang disembelih. Nah, sekarang untuk apa? Lebih jelasnya kita membaca. Kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9, ya. Jadi anak domba itu disediakan, itu yang pertama. Yang kedua ini, ya, anak domba itu disembelih. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 kita akan membaca. Saudara sekalian, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 dan 28. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi dia mengorbankan dirinya, rela tergantung di kayu salib itu, hanya sekali, tidak dua kali. Nah, ini sebabnya kita hati-hati, jangan kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita mengabdi akan datang yang kedua kali untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Dia datang kedua kali untuk mati lagi, tergantung lagi di kayu salib. Tidak. Dia, Alkitab mengatakan, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jelas sekarang, anak domba itu ya disembelih untuk menghapus dosa manusia. Ya, tadi Ibrani jelas mengatakan, ya, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Dia akan datang menyatakan diri lagi, akan datang yang kedua kali, bukan untuk menanggung dosa, bukan untuk disalibkan. Ingat ini, ya. Tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi dia akan datang itu bukan untuk menebus dosa, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada mereka yang menantikan dia. Siapa yang menantikan dia? Orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Orang-orang yang sudah memanfaatkan korbannya Kristus. Sudah memanfaatkan anak domba Allah yang tersembelih ini. Itu saya katakan, dia disembelih. Dia tergantung di kayu salib. Anak domba itu tersembelih, tergantung di kayu salib untuk menghapus dosa umat manusia. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Injil Lukas diceritakan di sana, saudaraku, ketika dia di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawa yang terakhir, saudaraku, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat.
Ini berlaku kepada siapa? Berlaku kepada orang-orang yang juga menganiaya dia. Orang-orang Yahudi saat ini yang betul-betul menginginkan kematian Yesus ini. Penatua dan ahli Taurat di zaman yang menginginkan Yesus itu harus mati. Atau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita lihat. Ya. Kita lihat ayat yang ke-33. Lukas pasal 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Kita lihat, dia tergantung di kayu salib di antara dua penjahat. Ya, jadi orang-orang di zaman itu, orang-orang yang matinya di salib itu, orang jahat dihisapkan sebagai orang-orang jahat yang menentang Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan dalam Ulangan, kalau apa itu? Disebutkan itu. Dan sekaligus juga disebutkan orang yang terkutuk. Itu sebabnya Galatia pasal 3, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tapi Yesus sudah mengambil jalan ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dia disembelih, dia tergantung di kayu salib itu untuk menghapuskan dosa manusia. Kita lihat apa yang diucapkan Tuhan. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Artinya dia di antara orang jahat. Kalaupun ini nanti ada ceritanya sendiri, tapi saya tidak ke sana. Apa yang Tuhan katakan sebelum dia menyerahkan nyawa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian dan seterusnya. Dalam keadaan yang semacam itu, kita bisa lihat teladan yang sempurna itu. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak memikirkan untuk keselamatan dirinya sendiri. Tapi justru yang dipikirkan adalah keselamatan orang lain. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita lihat. Tuhan itu begitu luar biasa. Dan itu sebabnya Injil dalam Ibrani tadi jelas mengatakan. Ya, Ibrani pasal yang ke-9 tadi. Ya, dia sekali mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat, untuk menebus dosa orang banyak, untuk menyelamatkan dosa orang banyak ini. Dan sekali lagi dia datang bukan untuk mengorbankan, ya, bukan untuk disalibkan kembali yang kedua kali, tapi justru untuk memberikan keselamatan. Nah, bagi kita ini hal yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa untuk kita. Betapa mulianya hati Tuhan itu, betapa hatinya Tuhan itu demi untuk keselamatan umat manusia. Dia harus mengorbankan nyawanya. Ini rencana Allah yang begitu besar atas keselamatan umat manusia. Dia harus memberikan putranya yang tunggal satu-satunya, untuk supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Ketika dia sudah mengatakan ampunilah ya mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia dalam Injil yang lain juga mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku,
kenapa engkau tinggalkan aku? Dalam Injil Markus, atau lebih baik kita baca Injil Markus 1. Markus pasal yang ke-15. Ya, kita akan lihat nanti. Markus pasal yang ke-15. Kita akan melihat betapa Tuhan itu. Markus pasal 15 ayat yang ke-33 atau 34. Ya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatan, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah dia seorang diri. Ya, seolah-olah dia tidak dibela oleh Bapa. Eloi, Eloi, lama sabaktan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai sedemikian itu dia harus menanggung derita itu seorang diri. Luar biasa itu. Ya. Ayat yang ke-37 ini setelah dia mengatakan Eloi, merasa ditinggalkan oleh Allahnya, oleh Bapa. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Siapa yang memberikan pengakuan ini? Yang menyalibkan orang Yahudi, ahli Taurat dan semua situ suatu. Tapi yang memberikan pengakuan, mereka menolak Yesus itu yang adalah Mesias. Tapi justru ya, kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus itu, ya berhadapan dengan salib itu, suatu. Dia bisa berkata, iya sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita lihat betapa Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia. Dia harus memberikan nyawanya demi untuk menghapus dosa dunia ini. Tetapi saya juga harus melanjutkan satu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, ya, ketika dia berada di antara dua penjahat ini, ya, atau kita baca Yohanes pasal 19, ya, untuk melengkapi ini satu kita supaya digairahkan ini satu. Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 mulai. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Jadi hari Jumat, besoknya kan Sabtu Sabat selaku. Ya, persiapan Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada waktu pada kayu salib. Ya, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi mematahkan kaki itu untuk mempercepat orang itu cepat mati. Ya, supaya segera diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, dua penjahat itu mati karena dipatahkan kakinya.
untuk mempercepat kematiannya. Tetapi perhatikan ayat yang ke-33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Yesus tidak. Dan nubuatan dan perjanjian lama tidak ada satupun kakinya yang tulangnya yang patah. Ini betul. Nubuatan itu sudah tergenapi. Ya, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, maka tidak mematahkan kaki. Dan ini pun mempunyai pengertian. Tadi saya mengatakan dia mati itu untuk umat manusia. Doa dia mengatakan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa mereka itu? Khususnya orang-orang yang mencelakakan Tuhan, yang menganiaya, yang mengolok, bahkan menyalibkan dia. Itulah orang-orang Yahudi. Padahal sesungguhnya kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa mengerti ini, yang pertama kematian Yesus dengan 4 luka itu, ya juga disebutkan nanti dalam Injil Lukas pasal 24, ya. Luka yang besar itu 2 di tangan, 2 di kaki. Dengan 4 luka itu, saudara sekalian, Yesus itu sudah mati. Untuk siapa ini Yesus mati? Yang pertama, sesungguhnya untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, saudara sekalian, untuk orang yang menyalibkan dia. Justru ini yang menjadi bagian utama. Itu sebabnya doanya, ampunilah Bapa, ampunilah, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dia mati untuk dia. Dengan 4 luka ini sesungguhnya kita dari bangsa kafir ini, saudara, belum mendapat kebahagiaan. Sekalipun nanti pada akhirnya memang betul-betul Yesus mati untuk umat manusia, untuk orang-orang berdosa yang percaya kepada dia. Tapi saya perlu menjelaskan untuk ini. Dalam hal ini dengan 4 luka ini, orang kafir belum mendapatkan bagian apa-apa. Jadi dia mati itu untuk umatnya. Itu sebabnya ayat lain mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang terhilang dari Israel. Jadi dia 4 luka sudah mati itu baru untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, untuk orang yang menyalibkan dia. Kita belum mendapatkan bagian apa-apa. Tapi kita lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Ya. Ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ini saudaraku, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 46. Sudah ditulis, sudah dinubuatkan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi saya mengatakan dengan 4 luka itu untuk orang yang menyalibkan dia, sekarang luka yang kelima. Ya, prajurit ini, saudara, ini sebetulnya kita harus berterima kasih kepada prajurit ini. Prajurit ini prajurit Romawi.
prajurit Romawi yang digambarkan mewakili bangsa kafir kita ini. Sebab apa? Sebab bangsa kafir juga membutuhkan keselamatan. Orang-orang berdosa itu membutuhkan keselamatan. Dan itu sebabnya prajurit ini dia mengambil tombak dan dia menikam lambungnya dengan tombak. Dan ketika lambung itu ditikam, ya, dengan tikam yang begitu dalam, menusuk ke dalam sapu, justru dari lambung inilah keluar air dan darah. Apa itu air dan darah untuk sekarang ini? Inilah lahirnya gereja Tuhan. Lahirnya gereja Tuhan dari bangsa kafir, saya dan saudara. Prosesnya untuk kita adalah darah itu gambar daripada korbannya Kristus atau pertobatan atau percaya. Jadi prosesnya, kalau Israel atau orang Israel itu memang dia adalah umatnya, dia ada hak untuk itu. Tapi bagi kita bangsa kafir, itu sebabnya kenapa kita membutuhkan darah dan air ini yang keluar dari lambungnya Yesus ini. Tadi saya katakan itulah cikal bakal dari gereja Tuhan, khususnya dari bangsa kafir kita ini. Melalui aliran darah. Darah ini bicara tentang percaya. Dari bicara tentang pertobatan. Jadi untuk kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, lewat kita percaya kepada korbannya Kristus, yakin kepada korbannya Kristus, sehingga kita bisa bertobat. Percaya dan bertobat, ini prosesnya. Lalu yang kedua, keluar air. Air itu apa? Air ini menunjuk kepada kelahiran baru lewat baptisan air, untuk supaya kita mendapatkan hati nurani yang baik. Yang tadinya hati yang jahat, saudaraku, dengan kita percaya dan menerima Yesus, kita dilahirkan kembali, dibaptis dalam baptisan air ini, saudaraku. Baptisan air ini. Nah, disitulah lahirnya gereja Tuhan. Itulah kehidupan kita yang akhirnya juga mendapatkan bagian yang sama. Proses yang berbeda, tapi kita punya bagian keselamatan yang sama. Dasarnya karena kita percaya dan menerima Yesus. Jadi kalau saya simpulkan, saudaraku, dia tergantung di kayu salib. Domba itu disembelih, saudaraku. Domba itu disembelih itu untuk menghapuskan dosa umat manusia, baik itu orang Israel maupun juga kita orang kafir, mendapat bagian yang sama. Berkat Abraham itu juga mengalir dalam kita. Jadi Jumat Agung ini, kematian Yesus ini jelas ya, untuk keselamatan umat manusia, baik orang Israel maupun Israel, ya, Israel yang adalah miliknya Allah, tapi juga kepada kita bangsa kafir ini mendapat bagian yang sama. Bagian yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, tadi anak domba itu disediakan, lalu yang kedua disembelih, sudah disembelih, saudaraku. Ya. Dan sekarang anak domba yang tersembelih itu sekarang ini ada di dalam kerajaan surga.
ada di dalam hadirat Tuhan di tahtanya Allah. Untuk apa? Untuk menjadi imam besar, untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bukan saja dia menjadi imam besar, tapi anak domba ini juga yang membuka kitab gulungan. Yang tadinya kitab gulungan ditangisi oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tapi anak domba ini akhirnya membuka, yang sanggup dan membuka kitab gulungan ini. Sehingga sukacita itu, tangisan itu berubah dengan sukacita. Tangisan itu berubah menjadi sukacita. Kenapa? Karena kitab gulungan itu ada yang membuka, ada yang layak membuka. Kenapa penting itu kitab gulungan itu? Untuk memberitahu kepada kita apa-apa yang akan terjadi. Jadi bukan saja dia menjadi imam besar di sebelah kanan Allah Bapa untuk menolong kita, tapi dia juga yang membuka kitab gulungan itu, memberikan harapan kepada kita di hari-hari ini khususnya. Saudara sekalian, ayo kita baca bagian yang terakhir ini. Wahyu pasal yang kelima, kitab Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal yang kelima, bagian yang ketiga ini telah tersembelih. Ya, kita lebih baik membaca ayat yang keempat, saudara. Ya, nanti sudah bisa baca mulai ayat yang pertama. Kita baca ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Kenapa? Ya karena tidak seorang pun yang layak bisa membuka kitab gulungan itu, satu. Maka ini yang menjadi tangisan dari Rasul Yohanes. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Bagaimana bisa melihat sebelah dalamnya? Yang membuka aja tidak ada, mau melihat sebelah dalamnya itu bagaimana? Kitab itu kitab gulungan. Kalau gulungan itu tidak dibuka, ya kita nggak bisa melihat dalamnya, sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Ya, Tunas Daud telah menang, itulah anak domba tadi, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Perhatikan ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Perhatikan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Ini anak domba yang disediakan tadi. Ya, anak domba atau domba jantan suatu yang umur 1 tahun, yang hari yang ke-10 itu diambil, dan ke-14 itu baru disembelih, disediakan, direncanakan, disiapkan satu. Dan digenapi 2000 tahun yang lalu, anak domba itu tersembelih untuk menebus kita, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 tadi sampai dengan ayat 20. Ya, sudah disembelih.
di atas bukit Golgota untuk menghapus dosa manusia. Baik itu orang Israel maupun orang kafir, tadi prosesnya sudah saya jelaskan. Dan sekarang kita lihat, Rasul Yohanes dia juga melihat anak domba Allah yang tersembelih itu sudah ada di tahtanya Allah. Ya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Perhatikan ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Ini masa depan kita. Itu sebabnya kenapa kita penting ini. Anak domba Allah yang sudah tersembelih ini, bukan saja dia menebus dosa kita, tapi dia juga akan membukakan jalan untuk kita bisa mengerti kehendak Allah. Tapi dia juga imam besar yang agung, yang pasti memberikan pertolongan kita pada waktunya. Tapi dia juga disebutkan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi inilah yang Tuhan tunjukkan. Anak domba yang tersembelih itu, ya, yang sanggup membukakan kitab gulungan itu. Tapi dia juga yang akan mempersiapkan kehidupan kita, membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang beribadah, kehidupan yang melayani, menjadi seorang imam-imam. Apa tugasnya imam? Seorang yang melayani Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita disebutkan ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tugasnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Inilah imam-imam itu, pelayan-pelayan Tuhan itu. Bukan hanya sampai di situ, sampai kita nanti sewaktu-waktu disebutkan, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sampai sewaktu-waktu Tuhan izinkan untuk kita bisa memerintah bersama Tuhan sebagai raja-raja selama 1000 tahun kerajaan damai bersama Tuhan. Bukan hanya itu saja, sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru, yang turun dari Allah, yang Tuhan sediakan, siapkan untuk kita. Kalau sekarang kita bisa mengerti ini, betapa luar biasanya anak domba Allah yang tersembelih ini, atau Yesus yang tersalib ini. Ya, ini luar biasa. Jangan kita tinggalkan salib Kristus. Tadi saya mengatakan awal, kalau kita meninggalkan salib Kristus, itu sama dengan kita meninggalkan kurbannya Kristus. Sama dengan juga kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau demikian, maka kita tidak ada kekuatan apa-apa. Padahal Tuhan merencanakan lewat kurbannya Kristus, lewat domba yang tersembelih ini, yang disembelih dan sudah tersembelih ini, saudara, sampai membawa kita bukan hanya kita diselamatkan, bukan hanya dosa kita ditebus, bukan hanya kita dibaharui, bukan hanya kita dibukakan kitab itu untuk mengerti kehendak Allah, tapi sampai kita dibawa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama Tuhan, dan sampai juga ke kota Yerusalem yang baru, hidup kekal bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, itu sebabnya, saudaraku, biar kita menjaga kekudusan kita. Kekudusan Bapa itu ada pada kita, sebab Dia mengatakan, hendaklah engkau benar seperti aku benar. Hendaklah engkau kudus seperti aku kudus.
dan hendaklah engkau sempurna, sebab Bapakmu itu sempurna. Puji Tuhan. Biarlah malam hari ini berita tentang kematian Yesus ini, Yesus yang tersalib ini, yang kita kenal dengan nama Jumat Agung ini, untuk membangkitkan kembali, bukan hanya sekedar kita memperingati, bukan sekedar kita mengingat, memperingati, mengingat, mengenang, tapi biar kurban Kristus ini, salib Kristus ini menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya kuasa Tuhan itu tetap nyata dalam kita. Berita tentang salib itu kebodohan bagi dunia, tapi itu kekuatan dan kuasa Allah untuk kita orang-orang percaya. Ayat yang terakhir, ya, 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, kebodohan, ya, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan atau percaya, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita fahami, harus kita mengerti, yang harus kita yakini. Selanjutnya ayat yang ke-20, di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, itulah kita bangsa kafir, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi artinya Jumat Agung, berita tentang salib, berita tentang penderitaan Kristus itu untuk kita adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang akan membawa kehidupan kita sampai masuk dalam zaman 1000 tahun kerajaan damai, sampai kehidupan kekal, sampai kekal kota Yerusalem yang baru, untuk kita di sana selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian yang terakhir, saudaraku, untuk kita akan berdoa bersama-sama untuk kita semua. Kekudusan-Mu Bapa, haleluya, biar Dia tetap dikuduskan, kita kuduskan, kita agungkan, kita muliakan. Dia yang sudah berkorban untuk kita, Dia sudah mati untuk kita, tapi Dia juga yang sudah menyediakan segala sesuatu zaman 1000 tahun sampai kerajaan kekal. Kita kuduskan Dia dalam hati kita. Haleluya. Membuatku terpesona, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain puji dan menyembah-Mu. Glory, 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 haleluya, glory,
pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Haleluya. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya saya memuji dan menyembahmu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Haleluya. Glory, nyanyi hosana bagi sang raja. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, haleluya. Hosana bagi sang raja. Haleluya. 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 Kita tundukkan kepala, kita bersyukur, kita berterima kasih. Luar biasa Tuhan, perbuatan-Mu terhadap kami, khususnya kami dari bangsa kafir, orang-orang jahat dan orang-orang berdosa ini yang seharusnya kami mati binasa. Tetapi Tuhan, Engkau 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah berkorban nyawa, memberikan hidup-Mu Tuhan, untuk supaya kami yang harusnya mati, kami boleh hidup. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau yang begitu luar biasa, Engkau yang maha kudus. Biarlah tetap Tuhan, kami mengkuduskan Engkau dalam hati kami ini, untuk supaya kami tetap kudus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Bukan saja keselamatan yang kami terima, tapi kehidupan kekal pun Engkau juga sediakan kepada kami. Kebahagiaan kekal Engkau sediakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, di hari-hari ini, bagi kehidupan kami yang sudah Engkau tebus, Engkau selamatkan, biar kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, untuk menyongsong, untuk dibawa kami dibawa oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, bukan lagi sebagai penyelamat, bukan sebagai orang yang akan menebus dosa lagi Tuhan, mengorbankan nyawa, tapi Engkau datang untuk memberikan keselamatan yang sempurna kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Ajarkan kami untuk meyakini firman-Mu, dan sewaktu-waktu Tuhan, keyakinan ini akan menjadi suatu kenyataan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu.
Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami Tuhan mendoakan gereja-gereja yang besok akan memperingati, akan mengenang tentang kematian-Mu hari Jumat Agung Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu, Engkau pakai para hamba-hamba-Mu dan pemberitaan firman-Mu untuk membentangkan firman-Mu, untuk supaya kami lebih mendalam lagi Tuhan. Bukan saja mengenang, tapi kami pilih merasakan, mengalami korban itu dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, demikian rangkaian ibadah doa malam hari ini yang kita betul-betul kita dibawa oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk di hari-hari ini, untuk kita mempersiapkan diri karena Tuhan sudah begitu luar biasa memperjuangkan kehidupan kita yang harusnya binasa, tapi kita mendapatkan hidup dan kita pulih, ya, mempunyai pengharapan kembali sampai pengharapan kita, sampai kita bisa bertemu Dia dan kita bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Ibadah kita suatu tadi saya sudah mendoakan untuk besok bagi gereja di seluruh dunia ini. Kita mendoakan supaya Tuhan memakai para hamba-hambanya ya dalam pemberitaan firman Allah. Dan kita sendiri tadi saya mengatakan kita tidak mengadakan ibadah khusus untuk Jumat Agung, tapi nanti kita gabungkan pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu itu merupakan hari kebangkitan Tuhan, saudaraku. Sekaligus ya, dan itu juga merupakan suatu Paskah kita nanti yang disertai dengan perjamuan suci, ya, yang disertai dengan perjamuan suci. Hari Minggu ibadah raya disertai perjamuan suci sekaligus perayaan Paskah kita bersama, hari kebangkitan Tuhan. Ya, hari Rebo nanti dilanjutkan suatu ibadah PA yang disertai perjamuan suci juga hari Kamis seperti sekarang ini. Ya, kita tetap jam 5:30 sore tepat kita bawa dalam doa suatu supaya Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita bisa menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih. Tidak putus-putusnya kami ucapkan kepadamu. Begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami, umat-Mu ini. Terutama kami, umat yang harusnya binasa, harusnya kami terhilang, tapi Engkau sudah menolong menyelamatkan kami Tuhan. Dan sekarang kami, Tuhan, Engkau gembalakan lewat firman-Mu, dan kiranya itu tetap memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, baik di GKGM, yang ada di Pondok Chandra, yang ada di Rojo, di Gunung Sari. Tuhan, berkat-Mu melimpah, menikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, daripada anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Engkau kiranya turut campur tangan dan memberkati semua. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga menolong dan memberkati, membuka jalan semua. Yang sudah bekerja, ya Tuhan, baik di kota, di luar pulau sekalipun, Tuhan Engkau ada dan memberkati mereka semua. Tuhan, ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati senantiasa, memberikan firman Allah khususnya pada ibadah hari Minggu nanti Tuhan, ibadah kebangkitan Tuhan, ibadah Paskah, kiranya Tuhan memberikan firman Allah untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tetap memberikan ketekunan, memberikan kesetiaan kepada kami, untuk kami tetap setia beribadah kepada-Mu. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi kami di hari-hari ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat
saudara kami Teddy, Tuhan dan pemulihan, ya Tuhan juga menjamah. Demikian pula orang tua dari Mbak Kris Teguh, ya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baru, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, banyak hal di hari-hari ini yang harus dihadapi Tuhan. Teror ataupun bencana alam atau musibah-musibah yang lain yang dihadapi, khususnya pandemi corona ini yang belum habis sampai hari ini. Kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami, memberkati pemimpin kami, memberikan kekuatan, hikmat, marifat yang dari surga untuk mampu mengatasi segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara, di pusat maupun daerah, Tuhan Engkau menolong semua. Kemampuan surgawi akan memampukan mereka. Jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari apapun juga yang coba mengganggu bangsa kami ini, sehingga mengganggu juga ibadah-ibadah kami semua ini Tuhan. Terima kasih dan gantikan damai sejahtera-Mu turun dari surga untuk menaungi, memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, biar Tuhan menolong, menyertai, memberkati, dan mempertemukan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.